Sidang lanjutan HRS memanas, anggota DPR mengamuk, jaksa dan hakim mati kutu. Habib Rizik itu seorang wali, maka kalau ada yang menyakiti Habib Rizik, ada yang memfitnah Habib Rizik, ada yang membuli beliau, ada yang meremehkan beliau. Yang marah kan bukan Habibnya, yang marah adalah Allah, karena Allah akan menabuh genderang perang kan gitu. Betul ya. Ini dihukum dan dipaksa dalam tanda kutip memikul beban akibat pidana melampaui kesalahan yang dibuat. Bagaimana you menjalankan Pancasila? Para pemimpin kita itu melanggar sumpah. Ini negeri yang paling banyak melanggar sumpah adalah orang yang kita pilih. Dan saya jelaskan kenapa Indonesia tidak maju. Indonesia, Tuhan pun tidak ditakuti. Ya. Jadi kalau Anda mau tanya kenapa nggak maju kita, Tuhan pun tidak ditakuti. Sekarang ketika ada pelanggaran itu kok dipakai pasal 160 KUHP gitu loh. Nggak nyambung saya sebagai seorang yang berkecimpung di dunia hukum gitu loh. Dan kemudian kalau memang itu pelanggaran karantina wilayah PSBB tadi atau undang-undang karantina wilayah undang-undang nomor 6 tahun 2018 itu memang mau ditegakkan, kenapa hanya menyasar Habib Rizik Syihab? Kenapa hanya nyasar kepada tokoh-tokoh FPI? Ini kan zalim sekali. Sudahlah ketua FPI-nya, tokoh-tokohnya ditangkap, FPI-nya dibubarkan, rekeningnya diblokir, 6 anggotanya mati, tidak ada pertanggungjawaban begitu. Ini negara maunya apa gitu? Apa kemudian dengan begitu negara mau menyombongkan diri gagah, oh saya menang melawan FPI gitu. Sidang lanjutan HRS memanas, anggota DPR mengamuk, jaksa dan hakim mati kutu. Mawar Merah Indonesia kembali hadir untuk Anda dengan sajian informasi yang terupdate dan tentunya sesuai fakta yang ada. Teriakan lantang anggota DPR bikin kaget, bebaskan Habib Rizik. Melansir Genpi.co, mendadak anggota Komisi 11 DPR RI Refrizal berteriak lantang, meminta agar pemerintah dapat membebaskan Habib Rizik Syihab dari kasus pelanggaran protokol kesehatan yang menjeratnya. Hal itu diungkapkan Refrizal melalui cuitan yang diunggah di akun media sosial Twitter miliknya @refrizalskb. Refrizal membeberkan bahwa permintaan pembebasan Habib Rizik Syihab atas kasus kerumunan tersebut berdasarkan demi keadilan. Sebelumnya, Habib Rizik Syihab ditahan oleh pihak kepolisian karena kasus kerumunan yang terjadi di Megamendung dan Petamburan pada November tahun lalu. Eksepsi yang diajukan oleh Habib Rizik Syihab terkait kasus kerumunan itu ditolak oleh pihak pengadilan dengan alasan beberapa poin sudah masuk materi pokok perkara dan beberapa poin lain dinilai tidak termasuk materi eksepsi. Refrizal pun juga mempertanyakan apakah ketentuan kerumunan hanya berlaku bagi HRS saja. Sementara itu, eksepsi dari terdakwa Rizik Syihab atas dakwaan jaksa penuntut umum terkait kasus tes usap di Rumah Sakit Umi Bogor, Jawa Barat ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jaktim. Bertindak sebagai Ketua Majelis Hakim dalam sidang lanjutan, Habib Rizik Syihab dengan agenda putusan sela, Kadwanto dalam pertimbangannya mengatakan bahwa dakwaan JPU sudah sesuai ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP. Hal itu disampaikan oleh Kadwanto dalam persidangan lanjutan kasus Habib Rizik Syihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Rabu 7 April 2021. Eksepsi dari terdakwa dan penasihat hukum ditolak seluruhnya. Sidang kerumunan Habib Rizik sudah mulai. Ini 11 saksinya.
Sidang pemeriksaan saksi kasus kerumunan Petamburan dan Megamendung dengan terdakwa Habib Rizik Syihab sudah dimulai di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ada 11 saksi yang dihadirkan oleh JPU dalam sidang pemeriksaan saksi perdana ini. Sudah dimulai, demikian kata kuasa hukum Habib Rizik Aziz Yanuar saat dikonfirmasi. Aziz mengatakan, ada 11 saksi yang telah dikonfirmasi hadir oleh JPU. Adapun 11 saksi ini akan memberikan keterangan terkait kasus kerumunan Petamburan juga Megamendung. Sebab pemeriksaan saksi di dua kasus itu beririsan sehingga disatukan dalam satu persidangan. Selain Habib Rizik, terdapat 5 terdakwa lain dalam kasus kerumunan Petamburan, yakni mantan Ketua Umum FPI Ahmad Sobri Lubis, Haris Ubaidillah, Maman Suryadi, Idrus, dan Ali bin Alwi Alatas. Sidang mereka pun digabung bersama Habib Rizik. Namun sidang kali ini tidak disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sejak sidang dakwaan hingga putusan sela, sidang selalu disiarkan secara live streaming di kanal YouTube. Dan berikut adalah 11 saksi itu. Oka Setiawan, Senior Manager of Aviation Security Bandara Suta sejak 2 Desember 2019. Jackie Mareno, Ketua RT 2 RW 4 Petamburan Tanah Abang Jakpus. Budi Cahyono, Kapolsek Tebet Jaksel. Muhammad Soleh, Kasubdin Hub Kautif Jakpus. Syafrin Liputo, Kadisub Provinsi DKI Jakarta. Rianto Sulistia, Panit, Penyidik Subdit 1 di Treskrimum Jaksel. Bayu Megantara, PNS Pemprov DKI, mantan Wali Kota Jakpus. Rustian, Direktur Pengelolaan Logistik dan Peralatan BNPB Desember 2019. Dan Koorbit Yankes COVID-19 Satgas Penanganan COVID-19 Ad-Hoc 13 Maret 2020. Sabda Kurnianto, Kabid Kedaruratan dan Logistis BPBD Provinsi DKI Jakarta. Farikson Tampu Bolon, Kasat Intelkam Polres Jakpus, Heri Novianto, Kapolres Jakpus. Dalam kasusnya, Habib Rizik didakwa terkait kerumunan dalam acara Maulid Nabi sekaligus pernikahan putrinya di Petamburan pada 14 November 2020 serta kerumunan di Megamendung. Dia didakwa pasal berlapis secara alternatif mulai dari soal penghasutan hingga undang-undang ormas. Terkait dengan sidang kasus Rizik, warga dihalangi masuk PN Jaktim. Polisi menghalangi akses warga masuk ke PN Jaktim sehubungan digelarnya sidang terkait kerumunan terdakwa Rizik Syihab. Pantauan Kompas.com sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat, warga yang berperkara di PN Jaktim terpaksa berkerumun di luar pagar pengadilan bahkan hingga tepi jalan Dr. Sumarno karena barikade aparat tanpa kepastian. Baru sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, PN Jaktim memberlakukan sistem antrian dan panggilan. Warga berperkara yang dipanggil baru diperkenankan masuk ke pengadilan. Namun jarak panggilan itu dilakukan satu persatu sehingga antrian tetap mengular panjang. Seorang warga Sumarni datang dari Bandung, Jawa Barat untuk mengurus perkaranya di PN Jaktim. Ia tiba di Jakarta pada Minggu malam. Warga lain, Yuda, mengaku sedang diuber tenggat untuk mengirim surat keterangan tidak pernah dipidana untuk mendaftarkan pekerjaan. Akibat keadaan serba tidak pasti, dia memutuskan lebih dulu ke rumahnya. PN Jaktim melanjutkan sidang untuk terdakwa Rizik Syihab dan kawan-kawan pada hari ini. Agenda sidang hari ini ialah pemeriksaan saksi perkara nomor 221 untuk terdakwa Rizik Syihab terkait kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Kemudian perkara nomor 222 untuk terdakwa Haris Ubaidillah, Ahmad Sobri Lubis, Ali Alwi Alatas, Idrus alias Idrus Al-Habsi, dan Maman Suryadi terkait kasus kerumunan di Petamburan. Lalu perkara nomor 226 untuk terdakwa Rizik terkait kasus kerumunan di Pondok Pesantren Alam Agrokultural Megamendung Bogor. PN Jaktim melanjutkan sidang kasus kerumunan Rizik Syihab hari ini. PN Jaktim melanjutkan sidang untuk terdakwa Rizik Syihab dan kawan-kawan pada Senin 12 April 2021. Agenda sidang ialah pemeriksaan saksi perkara nomor 221 untuk terdakwa Rizik Syihab terkait kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Kemudian perkara nomor 222 untuk terdakwa Haris Ubaidillah, Ahmad Sobri Lubis, Ali Alwi Alatas, Idrus Al-Habsi, dan Maman Suryadi terkait kasus kerumunan di Petamburan. Lalu perkara nomor 226 untuk terdakwa Rizik terkait kasus kerumunan di Pondok Pesantren Alam Agrokultural Megamendung Bogor. Humas PN Jaktim Alek Adam Faisal mengatakan pihaknya tidak akan menyiarkan secara langsung sidang hari ini. Dia mengatakan bahwa masyarakat yang ingin mengetahui jalannya persidangan bisa mendapatkannya melalui pemberitaan media massa. Untuk itu, PN Jaktim akan memberikan akses bagi awak media untuk meliput dari ruang lobi yang sudah disediakan layar TV dengan kapasitas yang terbatas guna mencegah kerumunan. Rencananya akan ada 10 saksi pada sidang hari ini untuk 3 nomor perkara, 221, 222, dan 226, termasuk mantan Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Megantara dan mantan Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Heru Novianto.